Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya kebenaran ini menjadi pengingat dan membawa kami untuk terus berada dalam kehendak daripada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, penyayang kok pembalas. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu permen identik dengan rasa manis. Sebab itu beberapa orang menyebut permen dengan istilah gula-gula. Tetapi dalam perkembangannya, permen sudah menjadi kaya rasa. Ada manis, ada juga asam, ada pedas, ada asin dan sebagainya. Ada juga rasa nano-nano. Beberapa permen bahkan memiliki kombinasi rasa dalam satu permen. Ada permen yang bagian luarnya pedas tapi dalamnya terdapat coklat yang manis. Kita dengan mudah dapat mengecap dua rasa dalam satu permen. Kita juga gampang memahami dua rasa dalam satu permen. Ironisnya, kita sulit memahami dua sifat Allah yang tegas, yaitu Allah yang penuh kasih, Allah yang penyabar, tapi juga sekaligus Allah yang mendisiplin dan membalas apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit percaya bahwa Allah yang sedemikian kasih itu bisa menghukum dengan berat. Kita juga sulit memahami bagaimana Tuhan yang panjang sabar, tapi juga bisa menyatakan pembalasan. Kita lebih suka Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih, tanpa harus disertai sifat yang tegas dan penuh disiplin. Inilah yang membuat banyak orang Kristen mempermainkan Tuhan dan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Sembrono dengan dosa, hanya dengan pemikiran bahwa Tuhan yang penuh kasih akan selalu dan terus mengampuninya dengan murah. Tapi jangan lupa Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 19 sampai 22. Roma 11, 19 sampai 22. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak dalam iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Perhatikan ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, metafora tentang cabang yang patah kemudian dicangkokkan kembali, yaitu bangsa Israel, dan tunas liar yang dicangkokkan pada cabang yang telah dipatahkan itu, yaitu bangsa non-Israel, menunjukkan kemurahan Allah kepada semua bangsa. Bangsa-bangsa itu mendapat kesempatan untuk terus hidup dalam pohon anugerah Allah. Kita adalah tunas yang dicangkokkan pada pohon anugerahnya. Nah, dalam kitab Nahum ini, Tuhan itu hendak meluruskan pandangan yang tidak seimbang itu. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar,
Tapi dia juga Allah yang tidak akan membebaskan hukuman orang yang bersalah. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang membalas. Kebenaran ini harusnya membuat kita memiliki cara pandang yang utuh tentang Tuhan. Hal ini membuat kita tidak mempermainkan Tuhan dengan gampangnya kompromi dengan dosa, karena gampangnya menerima pengampunan dosa. Di sisi lain kita juga tidak akan melihat Tuhan sebagai hakim yang tidak kenal ampun. Sebab kita mengerti bahwa Tuhan juga penuh dengan kasih setia dan panjang sabar. Jika kita gampang memahami dua rasa dalam satu permen, mestinya kita juga bisa memahami bahwa Tuhan pun punya sifat yang seolah bertentangan, bukan? Kita tidak hanya menuntut Tuhan harus panjang sabar, kemudian kita mempermainkan panjang sabar Tuhan dan tidak menghendaki Tuhan mendisiplin kesalahan yang kita lakukan. Mari kenali Tuhan lebih jauh, bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang memberkati kita, tapi juga Tuhan yang berkuasa meniup berkat atau menghembuskan. Kata Hagai 1 ayat yang ke-9. Tuhan juga Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan memberikan pendisiplinan kalau kita mempermainkan anugerah Tuhan. Pendisiplinan tidak bermaksud menghancurkan atau karena kebencian kepada kita, tapi adalah karena kasih supaya kita kembali berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri dalam doa. Bapa, bersyukur kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang, dan kami mempermainkan anugerah kemurahan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami agar kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan sepanjang hari ini kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Apa yang kami lakukan, Tuhan tolong semua berjalan sesuai kehendak Tuhan, sehingga hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan, dan kami makin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.